Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala ya'futu wala ya'budu abada. Suhubukum quddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, bertolabul ilmi lebih khususnya. Untuk itu marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 kelompok 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan ini marilah kita sama-sama kembali bertolabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, dalam belajar dalam kodrat pemahaman tauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah adalah salah satu tujuan Allah yang sangat penting dari segala tujuan ibadah. Makanya Allah tempatkan syahadat itu di awal rukun Islam, karena pokok bertuhan inilah yang paling diutamakan. Jangan kita mencintai ibadah tetapi tidak mencintai Allah. Inilah yang harus kita pemahaman di dalam ilmu tauhid itu, kembali mengarahkan diri kita, mengutamakan keumatan kita dulu yang lebih awal. Awalul wajibin alal insani huwa maififatul illahi bi istigoni. Pertama-tama yang wajib bagi umat itu adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Alhamdulillah, dengan tidak kita memiliki panjang waktu dalam rangka khusus memberikan keputusan terhadap pengajian tentang an'amnya kodrat sifat dirinya Allah,
diri sifat Allah yang disebut dengan siratal ladzina an'amta alaihim, saya akan memberikan peningkatan pemahaman sedikit saja, tetapi tidak akan diperpanjang. Kenapa? Kalau ini diperpanjang, maka kita akan bersekutu di dalam mendirikan ilmunya. Apa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim? Nah, jadi dalam pemahaman siratal ladzi, kita sudah tahu bahwasannya kalau dalam Al-Quran dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu. Nah, jadi panggilan derajat umat itu disebut dengan ladzi. Tapi dalam mengamalkannya, ya, dalam mengamalkan diri an'am tadi, wajib seseorang itu mentiadakan diri. Nah, bagaimana cara mentiadakan diri? Siratal ladzi. Nah, ingat, diri tersirat. Diri tersirat itu yaitu diri yang tidak terlihat, diri tidak ada. Jadi kita tidak boleh ada di saat menyebut siratal ladzi. Nah, yang tinggal apa? Yang tinggal na'an'amta alaihim. Aku sudah tiada. Yang terlihat itu batin Allah. Nah, begitu kita. Ya, siratal ladzi. Nah, di situ kita benar-benar mengamalkan di kala tersirat itu kita tidak boleh merasa ada. Ya, tidak boleh merasa ada di saat menyebut siratal ladzi. Nah, kalau ada berarti kemanusiaannya masih ada, hidup di dalam batin Allah. Itu tidak mungkin. Nah, karena tidak mungkin ini, di saat mengamalkan itu dibaca siratal ladzina an'am. Nah, na'an'am kecuali diriku atau diri batinku yang terlihat. Jadi kecuali diri batin Allah yang terlihat. Jadi kalau kita umpamanya mengalami suatu ketakutan di suatu tempat, di suatu yang membuat kita takut, udah menghilang, ya, tersirat. Ya, ingat siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yang batil umpamanya hantu apa itu pada kabur semua. Nah, begitu ya. Atau musuh kita, atau orang yang benci dengan kita, atau orang ingin menganiaya kita, cepat menghindar di situ. Jadilah diri tersirat. Sir tidak ada. Yang ada apa? Na'an'amta alaihim, yaitu diri batin Allah yang terlihat. Amin. Langsung usap wajah itu, ya. Nah, begitu. Jadi umpamanya kita ingin berjalan mau kemana, itu sudah bisa jadi amalan, ya. Nah, ingin tidur sudah bisa jadi amalan. Nah, contoh ingin tidur begini, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzi. Nah, kita lihat, ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sebelum itu kita membaca innalillahi, aku dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, hilang menjadi batin atau kembali menjadi batin, tapi yang terlihat adalah batin Allah. Maka tidurlah kamu di dalam batinnya Allah, yaitu na'an'am ta'alaihim. Tadi kita tersirat, ya. Nah, jadi untuk itu jamaah harus melatih ini setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya
usahakan membaca Al-Fatihah itu sebanyak-banyaknya sampai kita puas dalam rangka mentiadakan aku dan mendirikan sifat Allah semata. Paham? Nah ya, jadi itu harus dilaksanakan. Jadi kalau nanti di sholat juga begitu. Ya, jangan dibawa kemanusiaan kita lagi. Saat baca Al-Fatihahnya, usahakan tidak ada siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ingat siratal ingat diri tersirat, ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang terlihat hanyalah batin Allah. Saya sudah nggak ada. Nah itu. Nah inilah yang dikatakan mentiadakan diri dan mewujudkan Allah semata. Nah gitu ya. Dipakai makrifat itu dikala sholat. Ya. Nanti kalau kita katanya diri sifat Allah, lah kamu ada aja di situ, mang kamu masuk sifat Allah kan gitu? Ya tidak, ya minggir kan gitu. Nah begitu caranya. Kalau kemarin kita nongkrong juga di situ kan? Ya. Nah jadi dengan kita tiada lagi di situ, maka afdollah surat itu menjadi Fatihatun Nasun, dan jadilah Al-Fatihah berkodrat manusia. Tapi kalau kita tidak hilang siratal lazi, berarti manusianya masih ada. Nah begitu ya, karena ini wajib diamalkan. Setelah sholat isya usahakan hilang terus baca Al-Fatihahnya. Tapi di sholat lain juga boleh. Tapi yang lebih afdol antara maghrib dengan isya. Ya, yang lebih afdol sebelum isya, setelah maghrib. Baik, kalau gitu kita mudzakarah. Saya takbirkan muzakarohnya, jamaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaahnya. Baik, terima kasih Bu ya untuk tausiahnya. Baik, yang ingin bertanya, sudah ada Bu Eka Bu ya. Silakan Bu Eka pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, dan saya mohon maaf kemarin itu saya istilahnya saya sebulan Juli Bu ya. Insyaallah. Bulan Juli, maaf sekali Bu ya. Insyaallah. Ini saya tausiah Bu ya, tentang bahwa untuk menghilangkan diri kita tadi ada pendidikan baru. Bisa share audionya. Dari Al-Ladzi an'amta. Nah, itu kalau di dalam salat Bu ya. Tapi kalau dalam keseharian itu dilafazkan terus, itu bisa menghilangkan keinsanan kita Bu ya. Terus menegakkan diri Allah yang sebenar-benarnya gitu. Mohon tausiahnya Bu ya. Iya. Kita ini berusaha tidak ada dikala Allah itu ada. Artinya apa? Mentiadakan diri, menghilangkan akunya kita, dan menetapkan keakuannya Allah itu kewajiban. Ya, suatu hal yang wajib dilaksanakan. Kalau dalam keseharian, jadikan doa sebelum berjalan. Ya kan?
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Nah, boleh. Jadi dijadikan amalan untuk jalan, untuk tidur. Jadi boleh. Ya, gitu ya. Jadi di siratal lazi ini kita jangan lagi merasa ada. Nah, pakai niat itu dulu, ya. Jangan lagi merasa ada, katanya siratal lazi atau diri tersirat, tapi kita masih aja an'am. Nah, dibilang batin Allah yang terlihat, tapi kita masih ada di situ. Harusnya kan pandangan aja yang ada lagi gitu, ya kan? Jadi kita merasa tidak ada dengan saat siratal lazi gitu. Saat bacanya, paham? Insya Allah Bu ya. Terima kasih mungkin untuk teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih Bu ya. Iya, insya Allah. Terima kasih kepada Bu Eka. Untuk penanya kedua silakan Ibu Murliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Bu ya, mau masalah baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa kita harus bacanya, namanya kita kan ada dipergunakan sewaktu-waktu kedua kan. Tapi kalau kita bacanya kan harus baca bismillah juga dulu, atau bagi bismillah bagaimana Bu ya, atau harus dilanjutkan setelah pembacaannya Bu ya. Tergantung kita membacanya di kala ibadah berarti lengkap. Tapi kalau untuk ilmu berarti dari siratal ladzina an'amta 'alaihim amin, jalan. Ya. Nah, itu kalau jatuhnya ke ilmu dalam rangka menyelamatkan diri dalam sesuatu keadaan yang kita takut akan terjadi ke kita, maka kita wujudkanlah batin Allah. Nah, gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Jalan. Tidur. Mau kemana? Menghadapi orang. Nah, tapi ingat, yang dikatakan na'an'am itu harus benar-benar terlihatnya diri ini sebagai batinnya Allah. Paham? Siratal lazi, di situ kita tidak ada. Nah, makanya harus dilatih, ya. Nah, kalau kita ingin melatihnya itu setelah ibadahnya, setelah maghrib sebelum isya, gitu ya. Ini mau tambah lagi satu lagi Bu ya. Iya. Kita kan ada amalan taharah total. Kita melatihnya secara taharah total atau sebelumnya Bu ya? Kalau mengenai itu silakan diatur, ya. Tidak ada peraturannya itu, ya. Silakan diatur sendiri jadwalnya. Nah, kalau perlu hidup kita ini penuh dengan ibadah, gitu ya. Ya, ya insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut yang lain. Terima kasih untuk Ibu Murliati. Selanjutnya dipersilakan Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, tadi terkait dengan siratal ladzina, nak di sini aku. Bu ya, tadi di awal terkait dengan tauhid itu awalnya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Apakah nak aku ini hubungannya dengan la ilaha illallah? Dan itu bisakah kita beribadah atau makom ilmu ketika siratal ladzina, maksudnya saya bersaksi bahwa yaitu makrifatnya ke la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau kita di sini kan siratal ladzina itu tetap akunya Allah, ya. Nah, an'am. Nah, ya, diriku yang terlihat. Gitu ya. Ta'ala ihim. Nah, itulah ketuhananku. Jadi kalau umpamanya memasuki syahadat,
nanti Al-Fatihah ini dia sudah umul ayat. Dia sudah menghimpun umul ayat. 30 juz itu sudah dihimpun sama dia. Jadi Al-Fatihah ini sudah cukup, ya. Jadi tidak lagi kita memperpanjang jalan, tapi Al-Fatihah ini sudah menghimpun gitu, ya. Karena dia umul Quran. Jadi dia menghimpun, tidak perlu lagi kita perpanjang jalannya. Dengan apa itu? Nah itu sudah binasa diri, akulah wujud yang terlihat. Nah, kira-kira begitu. Sirat kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Lenyap diri, akulah batin yang terlihat yang kamu katakan Tuhan. Nah, ta'ala ihim. Nah, kira-kira kalau di Indonesia kan kira-kira begitu. Nah, kalau kita baca lagi la ilaha illallah, kan sama aja. Ya kan? Itu kan sama aja gitu. Nah, kalau kita tambah lagi berarti kita memperpanjang lagi kan gitu. Gitu ya. Yakin aja wujud diri pada batin itu nak. Nah, iya, itu sudah nak gitu. Sama aja gitu. Jadi lebih pasnya diambil keputusan atau dikatakan dengan sawut matsani Al-Fatihah itu siratal ladzina an'amta alaihim. Lenyap diri, akulah batin yang terlihat. Jadi tidak ada lagi diri di situ. Gitu, ya kan? Nah, jadi kalau umpamanya ditulis Indonesianya biar kita boleh menambah, Indonesianya boleh ditambah. Lenyap diri, maka akulah batin yang engkau lihat. Nah, gitu ya enggak? Boleh. Nah, boleh. Ya, gitu. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Rati. Untuk penanya selanjutnya, Ibu Rusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini terkait tetap masih kepada siratal ladzi. Nah, di sini harus tanyakan Bu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini kan udah di luar sholat Bu ya. Nah, kita dengan mengkalamkan ini apa lewat batin, apa bisa dikalamkan Bu? Boleh dikalamkan, tapi tidak boleh ghairil ma'du. Jadi ayat dia, ya. Ini dihimpun menjadi sab'ut matsani, ayat kata-kata sakti. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin tidur siratal ladzina an'amta alaihim. Amin, tidur. Amin. Lenyap aku, maka berdirilah di batin Allah yang terlihat. Aku tidur, aku lenyap, atau aku tersirat, yang terlihat hanya batin Allah. Begitu ada dukun yang ngerjain, astagfirullah, nah ini rupanya siapa ini, gitu kan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau menjadi dia ilmu namanya sab'ut matsyani, ya, tidak dilangsungin lagi pakai ghairil ma'dubi. Jadi ayat dia lagi, tidak jadi sab'ut matsaninya, paham? Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Itu dia. Udah. Artinya lenyap aku, wujudlah Allah yang terlihat. Nah, itu. Coba lenyap aku, Lenyap aku wujudlah Allah yang terlihat. yang terlihat. Nah, jadi orang melihat, itu ya, yang dilihat Allah, dilihat orang itu sudah beda. Nah, gitu. Berarti kita sudah tidur. Kalau lenyap tidur. Kalau tidur kita lenyap dalam tidur. Kalau kita berjalan lenyap dalam keadaan. Ya, paham? Insya Allah Bu ya, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti kita sudah
banyak punya doa. Heeh. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yaku. Waalaikumsalam. Kemarin itu pernah naik kapal dari mana itu? Pulang dari mana naik kapal bot? Bu ya, anak mana Mak? Oh, Kapan apa tuh Bu ya? naik apa ya? Pulang acara apa itu? Naik speedboat, naik apa itu? Naik kapal apa dari mana? Ya Allah, kemana itu? Acara apa ya? Ada kunjungan apa? Bu ya, gitu. Apa namanya tuh ada silaturahim gitu dari Kanwil. Oh gitu, makanya saya lihat kok ada jemaah saya di atas laut. Ada apa ini? Oh rupanya naik perahu. Oh iya. Ya udah makanya lain kali nanti di WA Bu ya saya ada begini. Nanti terjadi apa-apa di laut gimana? Oh iya, Bu ya insya Allah harus malam Kamis, hari Kamis mau ke Malang Bu ya. Terus tadi banding sama gitu apa namanya keluarga MTSN 2 Jemberana. Doanya Bu ya. Nah sekarang baru minta doa, kemarin kemana-mana dia minta doa. Ya udah. Ya Bu ya. Ya udah insyaallah ya. Amin. Ya lanjut. Terima kasih Bu Rusmiati. Selanjutnya Ibu Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kalam tadi Bu ya bilang siratal lazi na'am anta alaihim, itu kan lenyap sifat aku, nyatalah batin Allah. Itu kalau mau di ini Bu ya, kita tahu bilang sudah nyata batin Allah itu kan lewat pandangan ya Bu ya. Lewat pandangan, kalau nggak dilihat mana bisa kita lihat jasad kita ini. Masa jasad didengar? Macam-macam aja kamu, ya kan? Itu jadi itu untuk perlindungan keputusan Saud Matsaninya Al-Fatihah, ya. Maka dikatakan Al-Fatihah itu Fatihatun Nasun. Nah itulah dia. Ya, Al-Fatihah itu Fatihatun Nasun, yaitu dia kekuatan wujud manusia. Nah, ya. Kekuatan Allah, batin Allah berwujud manusia. Nah, itu Fatihatun Nasun. Yang boleh memakai itu hanya 2 nabi, Rasulullah 1, Sulaiman alaihissalam 1. Yang setiap harinya itu Bu ya, kalau kita berinteraksi setiap hari di kehidupan ini kan selalu ada itu Bu ya. Ya, iya. Allahu Akbar, subhanallah. Iya. Ya justru ilmu Allah itu hidup dipakai, mati ditumpangi. Nah itu yang dikatakan ilmu Allah. Hidup ya dipakai, mati itulah tumpangan kita. Ya itu ya. Nah itulah yang dikatakan ilmu Allah, hidup dipakai, mati ditumpangi. Allahu Akbar. Ya. Ini kaji Al-Fatihah ini bukan main-main. Ini kaji Ummul Quran. Fatihatun Nasun itu apa? Bismillah itu laksana kepala, Al-Fatihah laksana jantung, Lawaiyalataf itu laksana darah, Al-An'am laksana batin, An-Nas berupa wujud manusia. Nah sementara wajah berkodrat dalam Al-Ikhlas. Kita ini adalah kodratnya Al-Quran. Ini dikatakan Al-Fatihah, perjalanan batin Allah. Mana batin Allah?
siratal lazi, minggir kamu, an'amta alaihim, akulah yang terlihat oleh siapapun. Itulah dia. Paham? Insya Allah Ya. paham ya. Ya, insya Allah. Terima kasih, subhanallah. Amin. Semoga Bu Eka sehat selalu. Amin, insya Allah. Ya lanjut ya. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu, ya. warahmatullahi. Tausiahnya malam ini dahsyat sekali nih. Saya sampai bingung mau tanya apa. Ya. Untuk ibu-ibu yang lain masih ada yang mau bertanya? Sepertinya nggak ada. Bu ya, gimana itu kan Shirotol Lazi itu apa bisa maksudnya dalam satu kali jalan biasanya saya kan kalau mau pergi jauh itu kan munajat Bismillah Bu ya, yang dulu diajarkan Bu ya tuh sekali baca setelah ihdina, apa satu kali jalan kita baca itu udah satu kali selesai mencakup di situ. Kalau yang namanya ilmu tidak ada ruang, jarak dan waktu. Kapan kita merasa butuh, ilmu selalu hadir. Ya, tapi kalau ibadah diatur oleh waktu. Nah, ya. Jadi kalau ilmu tidak ada ruang, jarak dan waktu. Apa kata Allah kepada orang berilmu? Na'allazi min annahya wa la tamaina wa innahu ahnaya min aina. Jangan dan tidak pantas engkau cari aku dalam jarak, ruang, tempat dan waktu, karena aku sudah ada sebelum semua itu ada. Maka dimanapun kamu berada, disitulah aku ada. Jadi tidak ada batasan orang berilmu. Maka afkalala fil mu'minin, beruntunglah orang yang berilmu. Paham? Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Terima kasih. Ibu-ibu yang lain masih ada yang mau bertanya? Tadi Bu Eva mau nanya, coba. Bu Eva, pada Bu Eva silahkan. Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau nanya siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti itu siratal lazinya diri tersiratnya hilang, diri muat kita tuh hilang gitu ya Bu ya. Kalau muat tidak bisa hilang, karena muat itu memang diri dia yang pura-pura. Jadi tidak bisa hilang. Jadi kalau ada orang, bagaimana ya supaya saya menetapkan, sering saya lupa karena habis makan saya ngantuk, lupa zikir, itu muat. Jadi limpahkan perbuatan manusia atas nama muat. Jangan karena kita selama jadi muat sendiri, kita pikir itu kita, padahal sifat Allah. Jadi muat akan tetap, tapi yang akan binasa, yang akan dapat musibah, yang akan hancur, yang akan mati, yang akan susah, itu tidak ada di situ. Itulah ihdinas sirat. Ingat, siratal lazi. Ingat, siratal lazi. Nah, lenyaplah diri, maka diriku, itulah yang terlihat. Betul. Lenyaplah aku, maka dirikulah yang terlihat, kata Allah. Lenyaplah kamu, maka dirikulah yang terlihat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mau macan, mau ular, mau apa saja, silakan. Dia akan tahu siapa kita. Itu, paham? Apapun yang kita hadapi, mau tidur, sirna kamu, wujudkan an'amta alaihim. Lo kerjainlah kalau ada ilmumu, silakan. Ya kan? Saya langsung sirna. Itu ya. Nah, itulah keuntungan orang berilmu. Jangan takut-takut lagi. Dukun-dukun takut, nggak ada lagi ceritanya ya. Habis kita aja nggak ada, apalagi ya kan. Nah, kerjaan aja gitu. Ya, itu orang ilmu, orang yang dekat kepada Allah bersendikan aras kursi dan keramatnya Allah. Itu, paham? Alhamdulillah. Makasih banyak Bu ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva untuk pertanyaannya. Ada yang mau menambahkan?
bertanya kembali. Ibu Rosmala, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini saya bertanya jadi gini, Bu ya. Eh, kan tadi saya tadi belajar sama Bu ya tentang Siratal Ladzina An'am tadi, Bu ya. Dan ini insya Allah akan ditayangkan di YouTube ya, Bu ya. Kadang-kadang saya kan punya keluarga, Bu ya. Jadi kadang-kadang boleh nggak misalnya itu gimana cerita gini ya? Nah, jadi begini, Ceritakan lagi itu, ya, Bu ya. nggak apa-apa, saya paham. Iya. Siapapun yang mendengar ini, yang tidak baiat saya, dia akan tidak mengalami kesempurnaan, gitu ya. Tapi apapun ini milik umat. Ingat, apapun kajian ini milik umat. Bedanya tidak dibaiat dan tidak dikawal dan diawasi, itu saja. Oh iya, insya Allah, Bu ya. Nah, silakan ceritakan itu aja. 21 negara yang nonton nih YouTube, apa-apa kan? Nah, tetapi kan yang di dalam tanggungan saya itu kan beda, gitu ya. Paham? Paham, makasih, Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Kita tidak ada tutup-tutupnya. Kebenaran Allah itu al-bayyinatin fil umatun. Kebenaranku dan kepastianku ada untuk umat. Jadi kita harus siar kepada umat, tetapi posisi kita orang yang diamalkan. Mereka lepas, itu saja. Paham? Paham, insya Allah, Bu ya. Nah, itu contohnya orang Yahudi yang tidak di baiat Allah, ya kan? Nah, dia pintar, tapi tidak satu pun doanya yang terjadi. Nah, coba itu kan. Nah, gitu. Kenapa? Karena dilihatnya Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminnya para nabi. Jadi dikecilkan. Alah si Umar bin Khattab, kan gitu. Nah, ternyata Allah tunjuk Umar bin Khattab yang dipercaya menjadi bapaknya para nabi, kan gitu. Amirnya para nabi. Ya, gitu ya. Paham? Paham, Bu ya. Insya Makasih, Bu Allah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak ada di YouTube ini zikir, hasil zikir jamaah itu nggak ada di sini. Ya, nah itu yang kita tidak tayangkan. Oh, kita tayangkan. Tahu nggak? Nih, Nurbaya kemarin zikirnya ini. Ah, itu kita kalau kita tayangkan itu salah itu kan gitu. Ya. Jadi kalau untuk agama kita tetap tayangkan, tapi beda makom yang menerima. Paham? Baik, terima kasih Bu Rosmala. Penanya selanjutnya Ibu Maya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam prakteknya, Bu ya, terkadang kita itu lepas dari keakuan kita. Terkadang masih ada keakuan itu, Bu ya. Dan itu bagaimana agar bisa menetap itu, Bu ya? Jangan. Ingat aja, kalau dia lepas, itu si wujud mu'ad. Ya. Jangan kita bilang aja yang kalau mikirnya macam-macam segala macam, terbayang ini, terbayang itu mu'ad. Jadi semuanya itu sudah milik Allah, bukan kita. Nah, kulla minallah, semua kejadian dari Allah. Itu si wujud mu'ad. Tetap aja tidak ada masalah. Gitu. Berarti tidak terhijab ya, Bu ya? Oh, tidak. Jadi tidak ada masalah di situ ya. Asal kulla min indallah, semua kejadian di diriku ini adalah datang dari Allah. Baik apapun bentuknya, tetap datang dari Allah. Oh, lupa Buya, lupa itu datang dari Allah. Oh, teringat Buya, teringat itu datang dari Allah. Wah, saya lagi kusuk Buya, itu datang dari Allah. Saya lagi malas Buya, itu datang dari Allah.
Asal jangan perasaan kita yang menentang Allah. Itu aja. Ya. Ya, insya Allah. Tapi kan Bu ya, itu juga berpengaruh Bu ya, karena pada saat kita masih ada keakuan di situ, dia tuh seperti tidak mesra dengan kita Bu ya. Maksudnya dengan suara yang sering firasat yang saya dapat itu terkadang tidak gimana ya Bu ya, ya mungkin semakin dicari dia akan semakin menjauh. Kenapa? Kita mengalami keakuan insaniyah, keakuan yang merasa terpisah dari Allah. Jadi kita nggak pede karena merasa keakuan kita ini mengamalkan jalan Allah dan kita terpisah dari yang mengamalkan. Gitu. Yang kita amalkan dengan yang mengamalkan merasa terpisah. Padahal manusia itu juz amal. Manusia itu amalan yang diamalkan. Kita ini diamalkan Allah 24 jam. Contoh jantung ini coba diberhentikan kalau bisa. Tahan napas, nggak bisa, berarti kita diamalkan Allah. Nah kita lewat nyawa mengamalkan Allah. Paham? Jadi tidak ada yang batil kecuali diri kita merasa tidak ikhlas. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Bu Erni? Pada Bu Erni tadi mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih Bu Eva, Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang Fatihatun Nasun itu di saat kita sholat aja kita harus tetapkan apa di luar sholat juga Bu ya? Kalau dalam sholat jadi ibadah, kalau luar sholat jadi ilmu, silakan. Kalau di luar sholat berarti dia menjadi saud matsani. Siratal lazi, lenyaplah diri. Na'an amma majulah wujudku yang melihat. Ya gitu ya. Paham? Iya, paham. Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya, ilmu turun, saya tidak bisa bicara banyak. Silakan diamalkan. Di lain waktu kita ketemu lagi dalam tausiah yang akan lama. Baik, itu adalah undang-undang ilmu tauhid. Kalau ilmu turun, syiarnya diperkecil. Paham? Baik jamaah sekalian, untuk malam ini demikian pertemuan kita dalam Tholabul Ilmi pada grup 3 kelompok 1. Mudah-mudahan amalannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mustajabkan ilmunya, Allah tinggikan derajatnya, Allah mabrurkan ibadahnya, Allah lindungi dengan Hizbullahnya, Allah ijab dengan zatnya insyaallah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.